Ini disebut dengan recorder. Jadi jangan salah sebut ya Bapak Ibu, bukan seruling, tetapi ini disebut dengan recorder. Nah, kita lihat bagian-bagian dari recorder. Yang paling atas ya, ini disebut dengan head joint atau kepala, bagian kepala. Bagian kedua itu disebut dengan middle joint atau bagian badannya ya. Kemudian yang paling bawah ini disebut dengan foot joint atau bagian kaki. Nah, apa saja yang ada di pada bagian kepala? Antara lain adalah mouthpiece. Mouthpiece itu dimana nanti kita tempat meniup, ya, tempat meniup atau sumber yang bisa apa namanya, sumber udara atau lubang udara. Nah, ada juga lubang di sini, ini disebut juga labium. Labium itu yang menghasilkan suara. Jadi ketika nanti ditiup, yang berbunyi itu di sini. Jadi bukan di bawah sini Bapak Ibu ya, tapi di lubang labium ini. Lalu pada badan atau middle joint dan foot joint itu ada lubang nada. Ya, di sini ada lubang nada bagian depan dan ada satu lubang di bagian belakang. Nah, di sini ketika nanti kita memainkan melodi-melodi, kita menggunakan lubang nada. Nah, kita sampaikan kepada peserta didik, kepada siswa-siswi supaya mereka juga memahami alat yang mereka gunakan. Jadi tidak hanya punya alat recorder kemudian langsung main, tetapi ajarkan bagian-bagiannya. Anak-anak di sini adalah disebut head atau kepala, middle joint ya, atau bisa dikatakan ini bagian tengahnya atau disebut badan, foot joint bagian kaki. Nah, kita bisa sampaikan itu. Sumber suara dari mana? Sumber suara itu yang menghasilkan itu dari labium. Ya, labium kalau kita tutup nggak akan berbunyi. Nggak bunyi. Tapi ketika kita buka, bisa menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah lubang udara. Nanti bagaimana cara meniupnya? Nanti kita akan pelajari. Nah, ini adalah bagian-bagian dari recorder. Nah, yuk kita kenal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih detailnya, kita bisa pakai video di sini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa di play untuk diperlihatkan kepada peserta didiknya. Alat musik ini dinamakan dengan recorder. Recorder adalah bagian dari alat musik tiup karena cara memainkannya dengan cara ditiup. Mari kita kenali bagian-bagian pada recorder. Recorder dibagi menjadi 3 bagian. Ini adalah bagian pertama, kedua, dan ketiga. Bagian pertama atau bagian atas ini disebut dengan head joint atau kepala. Pada head joint terdapat mouthpiece di mana kita bisa meniupnya. Kemudian ada labium yang menghasilkan suara. Yang kedua adalah bagian tengah atau disebut juga dengan middle joint. Middle joint terdapat lubang-lubang nada atau lubang-lubang melodi pada bagian depan dan ada satu lubang pada bagian belakang. Lubang-lubang tersebut berfungsi untuk menghasilkan melodi-melodi pada saat kita bermain musik atau memainkan sebuah lagu. Kemudian pada bagian yang ketiga disebut dengan foot joint atau kaki. Pada bagian ketiga juga terdapat lubang melodi. Jika ketiga bagian ini kita susun, maka akan berbentuk seperti ini yang disebut dengan recorder. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kami siapkan videonya untuk membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada siswa. Nah, tapi alangkah lebih baiknya lagi, Bapak Ibu juga membawakan benda realnya ya. Jadi ini harganya tidak mahal Bapak Ibu, murah sekali. Dengan kuota Bapak Ibu, kuota internet lebih mahal kuota internet daripada ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menggunakan alatnya sebagai contoh, sebagai alat peraga untuk menerangkan, menjelaskan kepada siswa selain menggunakan video yang sudah kami sediakan. Ketika mengajar recorder, terlebih dahulu di awal selalu berikan cara-cara bagaimana anak untuk merawatnya. Ini merupakan pembiasaan, jadi sebelum bermain dan setelah bermain kita ajarkan mereka untuk merawat. Bagaimana cara merawat recorder? Di sini sudah ada gambarnya, bisa dilepas ataupun tidak dilepas. Tapi kalau anak-anak kemungkinan alangkah baiknya tidak perlu dilepas karena juga susah ya. Nah, kemudian dicuci dengan air yang mengalir Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu pakai air panas, tidak perlu pakai sabun sampai keluar busanya banyak. Takutnya
nanti ketika kita bilas itu tidak bersih dan pahit ya. Kemudian setelah kering disimpan di tempatnya. Nah, kita ajarkan itu Bapak Ibu. Nah, lalu mari kita mencoba juga ini ya, jika recorder ini maaf tersumbat, bukan tersumbat ya, maksudnya setelah dipakai itu biasanya banyak air yang ada di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan melihat caranya bagaimana Bapak Ibu ketika membersihkan yang ada di dalam recorder setelah dimainkan. Nah, caranya di sini ada di video ini, bisa kita lihat bersama-sama ya. Mari kita melihatnya. Alat musik recorder perlu dijaga kebersihannya supaya kalian yang memainkan alat musik ini tetap sehat. Bagaimana cara membersihkannya? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, recorder bisa dicuci dengan air yang mengalir. Perlu dicatat, recorder tidak boleh dicuci dengan air panas, hanya dengan air yang mengalir. Lalu berikutnya, setelah kita cuci dengan air, untuk mengeringkan bagian dalam pada recorder, bisa kita siapkan handuk, kemudian kita tutupkan kepada labium, lalu kita tiup mouthpiece dengan sekuat tenaga. Dengan demikian, air atau sisa air yang ada di dalam labium akan terserap oleh handuk dan recorder tetap akan terjaga kebersihannya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, cara merawat dan membersihkan. Kenapa ini saya taruh di awal ya, sebelum masuk materi? Karena ini merupakan pembiasaan baik ya, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya dalam kehidupan selanjutnya mereka punya pembiasaan yang selalu merawat dan bertanggung jawab ya dengan apa yang menjadi milik mereka. Sekarang kita akan mulai Bapak Ibu bermain alat musik melodis, yaitu apa? Recorder. Nah, tentunya bermain recorder tidak hanya sekedar kita meniupnya saja, tetapi perlu ada beberapa hal yang dibutuhkan. Salah satunya adalah posisi tubuh ya, posisi tubuh. Karena ini hubungannya dengan fisik, artinya kita tiup itu membutuhkan saluran udara yang baik, kemudian nanti supaya menghasilkan tiupan yang baik, beberapa langkah berikut ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak ya. Jadi misalkan anak-anak, ayo duduk yang bagus, kemudian renggangkan bahu dan tanganmu. Nah, maksudnya ini untuk sebuah pemanasan. Wah, main musik saja pakai pemanasan seperti olahraga. Nah, itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi supaya anak-anak juga tidak gampang lelah ketika mereka nanti praktek bermain alat musik. Kemudian berdiri atau duduk seperti pada gambar. Kalau anak-anak pakai kursi, anak-anak lebih baik disarankan untuk bersandar. Jadi supaya duduknya itu tegak ya, jadi tidak membungkuk atau tidak terlalu mendongak ke atas, melihat ke atas. Nah, kemudian atau pada posisi berdiri pun juga harus posisinya tegak. Nah, lalu bagaimana letak mouthpiece-nya, letak recordernya? Nah, sekitar 30 derajat ya. Jadi meletakkan mouthpiece ini pada posisi tiup. Nah, jangan terlalu dalam masuk ke dalam mulut, jadi cukup letakkan di bibir saja. Artinya tidak perlu sampai banyak ya, justru malah akan kesulitan untuk meniupnya, tapi cukup pada ujungnya sini. Nah, seperti ini ya, cukup hanya nempel, jadi tidak sampai dalam. Nah, itu adalah posisi mouthpiece ketika bermain recorder. Nah, bermain alat musik melodis ini kita akan fokuskan kepada alat musik recorder Bapak Ibu, karena nanti ini adalah alat musik yang mudah didapat dan dipastikan anak-anak bisa memainkan dengan baik. Nah, nanti Bapak Ibu perlu mencoba berulang-ulang. Nah, nanti kalau bagaimana saya belum pernah bermain recorder, nah, Bapak Ibu juga sambil mengikuti langkah-langkah yang akan disampaikan pada pagi hari ini, dan nanti Bapak Ibu harus mencoba, karena mata pelajaran seni musik berpraktek itu harus mencoba. Jadi tidak hanya kita mendengar secara teoritis saja, tetapi kita juga harus melatih motorik kita ya, melatih keterampilan dari tubuh kita, yaitu misalkan cara tiup, kemudian cara bermain dengan menutup lubangnya seperti apa, kemudian letak melodinya harus hafal ya, hafal. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mengajar juga sambil belajar dengan mengikuti tutorial ini ya. Nah, bagaimana bermain alat musik melodis? Nah, sekarang cara menutup lubang terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Mari kita simak baik-baik ya.
tutup lubang nada secara keseluruhan di permukaan jari atau telapak jari. Artinya telapak jari itu adalah di bagian awal. Maksudnya di bagian muka jari ya, bukan ujungnya, tetapi pada permukaan jari ini. Ya, sehingga tidak ada celah yang terbuka. Artinya lubang melodi pada recorder ini harus tertutup dengan baik. Nah, posisinya pada seperti gambar ini kita lihat. Jadi ketika ini ada lubang nada, kita menutupnya bukan dengan ujung jari. Ini tidak akan berhasil. Tetapi dengan permukaan jari, maka posisinya akan seperti ini. Ini lubang dan permukaannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nanti akan tertutup sempurna. Nah, untuk melihat bagaimana, nanti silakan ditekan Bapak Ibu. Lalu dilihat di sini ada bekas lubangnya. Nah, di permukaannya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah cara menutup lubang nada yang tepat. Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar, tetapi lubang ini bisa tertutup dengan baik, sempurna ya. Tertutup dengan sempurna. Lalu, teknik tongging atau meniup. Nah, ini penting sekali. Nah, ini sudah ditulis. Tiuplah recorder dengan mantap. Wah, mantap artinya yakin ya, bukan keras. Recorder tidak butuh tenaga yang kuat ya. Mantap artinya yakin. Sambil mengucapkan kata tu. Ya, tu. Ya, berhenti meniup. Kembalikan lidah seperti semula, seperti sebelum mengatakan tu. Artinya kita menutup ya lubang tersebut ya dengan lidah. Jadi bukan menghentikan nafasnya, tetapi kita tahan dengan lidah ketika ketika menghentikan suara dengan kata tu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat dulu ya tayangan berikut ini menjelaskan bagaimana cara meniup recorder yang benar. Nah, nanti bisa kita tunjukkan ke anak-anak ya. Nah, jadi meringankan beban Bapak Ibu dalam mengajar. Cara meniup recorder yang baik dalam posisi duduk, yang pertama adalah badan tegap, sudut kemiringan recorder 45 sampai dengan 60 derajat. Nah, itu adalah sudut kemiringannya. Nah, jadi posisinya seperti itu. Nah, kata tu bagaimana? Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menunjukkan tangannya seperti ini, telapak tangannya ke kamera. Ya, begini ya. Nah, sekarang hadapkan ke mulut dengan jarak kurang lebih 5 atau 10 cm. Kemudian Bapak Ibu tiup. Coba tiup. Nah, sudah ya. Nah, lalu kenapa bisa dihasilkan dengan udara dingin dan kenapa bisa menghasilkan udara hangat? Nah, udara dingin yang dihasilkan itu karena kita meniupnya dengan tekanan, Bapak Ibu. Ya, dengan tekanan, sedikit ada tenaga yang mendorong udara itu keluar. Maka yang dihasilkan adalah udara dingin. Tetapi ketika kita meniup tanpa ada tekanan, artinya tanpa ada dorongan yang kuat, kita tiup dengan lembut, maka akan menghasilkan udara yang hangat. Ini bisa kita jadikan sebuah permainan untuk anak-anak. Ya, coba tiup dengan kuat, apa yang dirasakan? Nah, seperti Bapak Ibu ini tadi, ada yang dingin, kemudian yuk sekarang tiup lagi dengan lembut ya, dengan lembut apa yang dihasilkan? Udara hangat. Nah, itu bisa kita jadikan anak-anak untuk merasakan ya sebelum mereka belajar bermain recorder. Ini adalah hal utama. Ya. Mereka merasakan bagaimana udara hangat yang keluar dari mulut mereka, udara dingin yang keluar dari mulut mereka. Nah, setelah itu baru kita berikan anak-anak bermain recorder. Itu yang diperlukan adalah tiupan hangat atau udara yang hangat. Artinya, kenapa udara hangat? Karena hanya membutuhkan udara yang lembut, tidak didorong dengan kuat. Nah, jadi nanti anak-anak akan tetap berjaga-jaga ketika meniup. Saya harus menghasilkan udara yang hangat. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi itu tips awal ketika sebelum bermain recorder adalah teknik tongging, teknik meniupnya ya, teknik meniupnya. Lalu kenapa bisa dihasilkan dengan udara dingin dan kenapa bisa menghasilkan udara hangat? Nah, udara dingin yang dihasilkan itu karena kita meniupnya dengan tekanan, Bapak Ibu. Ya, dengan tekanan, sedikit ada tenaga yang mendorong udara itu keluar. Maka yang dihasilkan adalah udara dingin.
Tetapi ketika kita meniup tanpa ada tekanan, artinya tanpa ada dorongan yang kuat, kita tiup dengan lembut, maka akan menghasilkan udara yang hangat. Ini bisa kita jadikan sebuah permainan untuk anak-anak. Ya, coba tiup dengan kuat, apa yang dirasakan? Nah, seperti Bapak Ibu tadi, ada yang dingin, kemudian yuk sekarang tiup lagi dengan lembut, ya, dengan lembut, apa yang dihasilkan? Udara hangat. Nah, itu bisa kita jadikan anak-anak untuk merasakan, ya, sebelum mereka belajar bermain recorder. Ini adalah hal utama, ya. Mereka merasakan bagaimana udara hangat yang keluar dari mulut mereka, udara dingin yang keluar dari mulut mereka. Nah, setelah itu baru kita berikan anak-anak bermain recorder. Itu yang diperlukan adalah tiupan hangat atau udara yang hangat. Artinya, kenapa udara hangat? Karena hanya membutuhkan udara yang lembut, tidak didorong dengan kuat. Nah, jadi nanti anak-anak akan tetap berjaga-jaga ketika meniup. Saya harus menghasilkan udara yang hangat. Nah, seperti itu ya, Bu. Jadi itu tips awal ketika sebelum bermain recorder adalah teknik tonguing, teknik meniupnya, ya, teknik meniupnya. Nah, sekarang mari kita nah ini ada sebuah ilustrasi tentang kekuatan nafasnya. Nanti juga ada videonya. Jadi recorder diilustrasikan kayak gini, Bapak Ibu. Ya, ketika ini dibuat gambar memang seperti ini, lucu supaya anak-anak tertarik, ya. Udara yang dibutuhkan hanya seperti ketika kita bernafas. Nah, ketika kita tidur mungkin, ya, nafasnya teratur, ya. Jadi tidak seperti ketika meniup balon. Nah, bisa juga diilustrasikan seperti meniup gelembung sabun. Gelembung sabun kalau ditiup dengan kuat pasti akan pecah. Tapi kalau ditiup dengan lembut maka dia akan membentuk sebuah bubble atau gelembung. Nah, ini kekuatan nafasnya. Atau tadi saya katakan tiupannya adalah tiupan hangat. Itu kekuatan nafasnya pada recorder. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang perawatan recorder setelah bermain dan bernyanyi, ya. Nah, lalu coba kita lihat video ini, bahwa ini adalah menjelaskan bagaimana cara kita memainkan recorder atau meniupnya. Mari kita bermain alat musik yang bernama recorder. Alat musik ini adalah alat musik tiup yang cara bermainnya dengan ditiup. Untuk menghasilkan suara yang baik, suara yang benar, maka kita terlebih dahulu harus berlatih cara meniupnya. Nah, cara meniup recorder dengan baik dan benar, recorder tidak memerlukan tenaga yang kuat untuk meniupnya. Tetapi recorder diibaratkan seperti meniup gelembung sabun. Bisa juga dengan cara berlatih meniup dengan cara membuka telapak tangan seperti ini, kemudian kita hadapkan ke mulut kita, kemudian kita tiup telapak tangan kita dengan lembut. Sampai dengan menghasilkan udara yang terasa hangat. Untuk menghasilkan udara yang hangat, itu kita mengeluarkan udara atau meniup dengan lembut. Kemudian berikutnya, ketika kita meniup recorder, kita berikan kata tu, supaya melodi-melodi atau nada yang dihasilkan terdengar dengan baik dan tegas. Demikian cara meniup recorder supaya menghasilkan suara yang baik dan benar. Nah, tadi ya, tu dan tiupan hangat. Cara mengajarkan recorder itu, ya, ini adalah merupakan urutannya. Yang pertama adalah, jadi maksudnya 1, 2, 3 mi atau 1, 2, 2 saya itu guru sebelum memberi contoh harus juga menghitung dirinya sendiri, ya. Jadi 2 saya atau 1, 2, 3 mi, kemudian guru bermain, ya. 1, 2, 3 mi, guru bermain. Lalu setelah itu 1, 2, 3 go, atau kita memberi apa-apa supaya bersama-sama dan siswa bermain. Nah, seperti itu, ya. Jadi cara mengajarnya kita tidak langsung memberikan melodi secara utuh, tetapi kita memberikan potongan-potongan melodi yang sedikit-sedikit, tetapi guru memberikan contoh terlebih dahulu. 2 saya, kemudian kita bermain, lalu 2 ya, baru siswa yang bermain. Kemudian kalau mengulang lagi bagaimana? Kita hitung lagi diri kita. 2 saya, lalu guru bermain lagi, lalu yang berikutnya 2 ya, siswa bermain. Nah,
itulah cara bagaimana nanti Bapak Ibu mengajarkan siswa ya tentang bermain alat musik recorder. Nah, apakah Bapak Ibu hari ini membawa recorder semua? Coba bisa ditunjukkan di layar Bapak Ibu. Oke. Ya, nanti kita akan pakai metode ini ya dalam cara mengajar. Saya anggap Bapak Ibu di sini adalah siswa dan saya gurunya. Nah, nanti juga saya akan mencoba salah satu dari Bapak Ibu, salah satu atau dua, untuk mengajarkan recorder ya kepada teman-teman saat ini yang ada di partisipan ini ya. Kalau kita mengajar Bapak Ibu, yang pernah saya dapatkan terlebih dahulu, waktu dulu ketika saya masuk sekolah, itu dimulai dari nada do yang ditutup semua seperti ini. Nah, ini adalah nada tersulit pada recorder sebenarnya. Jadi, kalau kita mengajarkan di awal seperti ini, maka anak-anak akan stres duluan karena tidak akan dapat menghasilkan nada yang baik. Nah, bagaimana cara mendidiknya, mereka sudah bingung terlebih dahulu pada nada do ini. Tetapi mari kita merubah metode ini. Nah, ini Yamaha punya metode yang sangat bagus sekali ketika mengajarkan recorder. Ya, jadi ini metode ini dari ya kita dilatih Bapak Ibu, maksudnya dari Jepang kita dilatih untuk mengajarkan recorder. Nah, ini dah cara yang tepat. Dimulai dari mana? Nah, coba kita lihat. Kita akan mulai dari nada C. Ya, nada C. Ini recordernya kita lihat ya Bapak Ibu, menghadap ke bawah supaya kita ya gampang menirukannya. Ya, sengaja memang dibalik seperti ini. Nah, nada C itu di mana? Nada C itu pada lubang paling atas, ya, atau dikatakan ini nomor 1. Ya, di atas sendiri. Nah, yang belakang juga ditutup. Yang belakang ditutup. Kemudian nomor 1 di atas. Nah, ini adalah nada C. Nah, pelan-pelan akan kita tunjukkan kepada anak-anak bunyi nada tersebut. Ya, langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi tunjukkan nada C. Nah, kemudian sebelum masuk nada juga kita perhatikan bahwa 3 lubang di atas, 1, 2, 3, dan belakang, itu dipegang dengan tangan kanan. Tidak boleh kebalik ya. Dipegang dengan tangan kanan. Lalu 4 lubang di bawah ya 4, 5, 6, 7 ini dipegang dengan jari yang ada di tangan kiri. Kebalik maksud saya. Yang atas itu tangan kiri, yang bawah adalah tangan kanan. Nah, saya sampai ngomongnya terbalik karena kamera saya mirror ya, jadi perasaan saya kebalik. 1, 2, 3 adalah tangan kiri. Lalu 4, 5, 6, 7 itu menggunakan tangan kanan. Tidak boleh kebalik. Misalkan, Pak saya kidal, saya nulisnya pakai tangan kiri, apakah bisa dibalik? Jawabannya adalah tidak bisa dibalik. Karena apa? Hubungannya dengan 2 lubang yang ada di bawah ini. Di sini ada 2 lubang. Yang satu kecil, yang satu besar. Ya. Nah, ini tidak bisa dibalik. Ya. Nah, misalkan tangannya pakai ini, nah nanti yang tertutup adalah lubang yang kecil, jadi tidak sempurna. Nah, kita butuh penutup yang sempurna. Ya. Nah, seperti ini. Ya, tidak bisa dibalik. Nah, kita mulai dari nada C. C yang ditutup di mana? Nah, belakang 1, kemudian lubang nomor 1. Nah, ini untuk mengenalkan suara bisa kita menggunakan cara seperti ini. Tempelkan ke telinga, dekatkan seperti ini, kemudian lubang itu kita ketuk-ketuk. Mari kita praktekkan ya. Nah, suara ketuk tuk 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 itu adalah nada atau berbunyi C. Seperti ini. Ya, berbunyi C seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba tiup. Nah, bisa kita berikan satu persatu Bapak Ibu, tiap not atau tiap nada atau tiap bunyi. Misalnya gini, kita ajarkan dulu C, lalu kita coba tiup. Dengarkan Pak Guru, setelah berhitung tuaga baru siswa yang bermain. Misalkan tuaga saya C, baru tuaga siswa menirukan nada C. Oke, mari kita coba Bapak Ibu satu nada ini dulu ya, sebagai perwakilan nada yang lainnya. Baik, recordernya mari kita siapkan Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan malu-malu untuk praktek alat musik ya kali ini ya. Di webinar 3 ini kita akan banyak praktek menggunakan alat musik ini. Nah, baik.
Siap ya? Nanti ketika saya bilang ya, Bapak Ibu baru meniup. Nah, ini adalah metodenya. Jadi, tuaga saya itu guru, tuaga saya, kemudian saya tiup. Kemudian saya katakan si, lalu tuaga ya. Nah, Bapak Ibu tiup. Si, misalkan kita beri stop, ulang lagi, tuaga saya tiup. Si, tuaga ya. Nah, kemudian siswa meniup. Nah, satu nada ini siapa yang berani mencoba, Bapak Ibu? Satu nada dulu, mencoba untuk mengajarkan satu nada ini dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayo, harus berani. Ada Pak Bianto. Pak Bianto mau mencoba untuk mengajarkannya. Pak Bianto dari SD Sesean ya, Jawa Tengah. Bukan. Toraja. Ya, Toraja. Silakan Pak Bianto, satu nada si tadi, tapi Pak Bianto mengajar, ya, mengajarkan bermainnya, mengajarkannya. Saya coba ya, Mas. Ya, silakan Bapak. Ya, diajarkan ke murid ya? Ya, diajarkan ke murid. Baik. Diajarkan ke Oke. 1, 2, 3, saya. 1, 2, 3, go, siswa. Ya, siswa. Oke, nah kita langsung, saya juga langsung. Nah, begitu. Nah, sekali lagi Pak Bianto, coba sekali lagi. Oke. 1, 2, 3, saya. 1, 2, 3, go, siswa. Iya. Terima kasih Pak Bianto, keren luar biasa. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Baik, sekarang Bu Albertin 2. Albertin 2 Lembang yang Raisen. Coba Ibu Albertin. Ya, mic-nya di-on-kan dulu. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Silakan Ibu mencoba untuk mengajarkan satu nada ini ya. Saya akan coba nada si. 1, 2, 3, go. Saya. Bantu Trini dulu ya. Oh ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, me. 1, 2, 3, go, siswa. Ya. Sekali lagi Bu, ya, saya lagi dicoba lagi. 1, 2, 3, me. 1, 2, 3, go, siswa. Nah, oke, ya, terima kasih Bu. Ya, gitu ya. Nanti cara mengajarkannya adalah selalu siswa menirukan guru dalam memberi contoh. Tidak perlu banyak-banyak dulu. Satu nada tekankan benar-benar anak-anak ngerti dan menghasilkan suara yang baik. Nah, sebelum masuk ke nada, Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti juga Bapak Ibu sampaikan seperti itu, kemudian duduknya, nafasnya adalah tiupan-tiupan hangat, begitu. Nah, ini berlaku pada semua nada, pada recorder. Misalkan kita mulai dari si, kenapa? Karena ini mudah. Ya, tinggal nutup satu lubang, depan dan belakang. Sudah menghasilkan nada. Nah, lalu pada nada la bagaimana? Si, la. Kita bisa ulang dengan cara yang sama. La, ya, 1, 2, 3, mi. La, 1, 2, 3, go. Kemudian siswa bermain la, seperti itu. Nada sol. Si, la, sol. Nah, di sini ada gambarnya ya, yang ditutup 3. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan belakang. Ini adalah nada sol. Nah, cara mengajarkannya sama ya, sama. Lalu yang terakhir pada tangan kiri adalah nada do. Do ini adalah do tinggi. Do tinggi bagaimana? Do tinggi yang ditutup adalah lubang nomor 2. Ya, 1 terbuka, 2 ditutup, 3 terbuka. Nah, belakang tetap ditutup. Ini adalah do tinggi. Kalau si tadi begini, lalu ini adalah do tinggi. Ya, paham Bapak Ibu ya? Gampang ya? Jadi semua nada bisa dimainkan dengan cara seperti itu. Ya, diajarkan tiap nada. La, anak-anak tirukan dulu. Kemudian sol, anak-anak tirukan terlebih dahulu. Lalu do tinggi, anak-anak tirukan terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu sambil menghafal juga si, la, sol,
do tinggi, ya toh, do si la sol, ya, do si la sol seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan tangan kiri. Nah, ada melodi lagu yang ini digunakan untuk, ya, digunakan untuk bermain nada sol la si do, ya, ada nada sol la si do. Mari kita dengarkan musiknya dulu ya, iringan latihannya. Ayo coba dulu ya, gaya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk latihan nada sol la si do tanpa membosankan karena ada musiknya. Jadi nanti seolah-olah anak-anak bermain musik ya secara lengkap, meskipun baru hanya nada si, la, sol. Nah, ketika Bapak Ibu mengajarkan anak-anak, Bapak Ibu tidak perlu ikut meniup. Cukup tunjukkan tangannya dulu supaya anak-anak mencontohnya. Si, la, sol, do, si, la, si, do, si, la, sol, sol. Nah, cukup tunjukkan ke tangannya. Ya, Bapak Ibu mari coba tunjukkan ya. Sebelum Bapak Ibu tiup, tunjukkan dulu tangannya ke kamera seperti ini, seperti saya gini. Nanti ketika musik berjalan, Bapak Ibu langsung ikuti. Si, la, sol. Begitu ya. Yuk kita mencoba semua dengan recordernya. Ya, jangan tidak mencoba, harus mencoba. Ya, supaya kita nanti. Baik, kita mulai ya. Nanti saya bilang ya, Bapak Ibu mulai. Tidak perlu tiup dulu. Bisa sambil gerakkan dari sini. Ya, ya. La, sol, do, la, dulu, kita dulu. Siap ya, dari awal tuh, la, ya. La, iya, seperti itu. Nah, baru kita bisa berikan cara niupnya. Misalkan nah, pakai tu supaya tegas. Nah, cara mengajarkannya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat. Pada baris awal terlebih dahulu, 3 atau 2 bar di sini, si, la, sol. Seperti metode ketika kita mengajarkan tadi waktu mengenal nada pada recorder. Misalkan, anak-anak siap ya, tirukan. Ya, Bapak Ibu nanti tirukan saya. 1, 2, 3, mi. Kalau bisa nyanyikan si, la, sol sampai tunjukkan. Si, la, sol, langsung tua kaya. Nah, anak-anak menirukan si, la, sol. Kalau belum bagus, ulangi lagi. 1, 2, 3, mi. Si, la, sol, tua kaya. Tirukan si, la, sol. Nah, sedikit demi sedikit. Kita mulai dari awal dulu, si, la, sol. Setelah anak-anak menguasai, baru do, si, la, ya, baru do, si, la.
seperti tadi, tuaga saya atau 1, 2, 3 me, guru bermain, kemudian tuaga ya, siswa bermain. Demikian juga pada baris kedua, si, duduk, kita ambil dari sini dulu. Setelah mereka bisa, baru ambil 2 berikutnya. Nah, itu adalah langkah bagaimana kita mengajarkan alat musik recorder. Apakah sehari ini harus jadi satu pertemuan? Jangan Bapak Ibu. Bisa 2 atau 3 kali pertemuan supaya hasilnya maksimal dan anak tidak merasakan ada tekanan mereka harus belajar. Ya, jadikan pelajaran ini pelajaran yang menyenangkan. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu bermain. Saya pakai musik, silakan kita bermain dengan recordernya. Mari Bapak Ibu, siap ya? Kita tiup sekarang. Tuaga. Ada yang mau coba Bapak Ibu recordernya? Pak Yadi Suryadi. Wah, langsung raise hand. Mantap Bapak, silakan Bapak. Iya. Mau pakai musik atau tanpa musik iringan? Boleh ya. Boleh ya, pakai musik ya. Baik, ya. Nanti jika ada delay nggak apa-apa karena memang online pasti ada keterlambatan antara musik dan dengan partisipannya antara saya dengan Insya Allah bercoba Pak. Oke, siap Pak. Saya play musiknya ya Pak Yadi ya. Oke, siap. Pak Yadi. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Dicoba aja Pak, makasih. Keren. Ya, butuh pembiasaan Pak Yadi, tapi udah keren, udah tepat nadanya ya. Lanjutkan terus. Ya, sekarang Pak Hamdan nih, Pak Hamdan dari SD mana nih Pak Hamdan ini? Sukamaju ya? Namanya Pak. Iya. Oke Pak Hamdan. Pakai musik? Iya Pak. Oke, siap. Mari kita saksikan Pak Hamdan. Terima kasih Pak Adar, keren sekali. Ya, Mantap. terima kasih. Ya, nanti terus belajar pasti akan bisa. Kayaknya yang satu kelas ini bagus ini. UPT SDN Kalipang. Nah, ini ada beberapa itu di kelas ya, 3. Ya, angkat tangan semua. Oke, kameranya dari samping sayangnya ya. Coba di-on-kan mikrofonnya, silakan Bapak Ibu yang ada di SDN Kalipang. Ya. Mau coba ya sekarang ya. Oke. Nah, kita pakai musik juga. Ya, mari siap Bapak Ibu yang ada di SDN Kalipang.
Siap ya? Oke, kasih jempol dulu dong, siap atau siap? Kasih jempol dulu. Oke, mantap. Kita play musik ya. Boleh goyang, boleh goyang. Ya, boleh semangat kembali. Wah, jaya. Semangatnya luar biasa, keren-keren ya. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di SDN Kalipak ya, bersama-sama ya. Semangat. Satu lagi. Ini Ibu Sudrajat ya, betul ya? Ya. Ibu atau namanya belum diganti, Bu. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya? Ya. Ya, betul ya Ibu Sudrajat, betul ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, nanti diganti ya, Bu ya. Wah, saya Ya. tadi namanya kok bapak-bapak tapi kok di situ ibu-ibu. Ya, Ibu mau coba bawa recordernya? Oke, saya play musiknya ya. Siap, Ibu. Musik dulu. Oh, ya, saya. Lagi. Mana dulu? Nah, itu tadi ketika kita melatih sol, la, si, do. Kita mulai dari yang mudah dulu supaya anak-anak fun dulu, menyenangkan. Wah, ternyata recorder nggak buat stres ya. Bapak Ibu guru juga nanti yang belum pernah bermain recorder lebih mudah untuk mengajar dan mencobanya sendiri. Nah, kita mulai dari yang tangan kiri, jangan langsung tutup semuanya.